Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ngatina. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 146 Oku. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 146 Oku. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam. Maaf Pak, untuk kegiatan hari ini saya sedikit mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, saya mendapatkan tugas dari modul 3.1 guru penggerak untuk mewawancarai pemimpin sekolah. Ini mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Pak. Jadi hari ini kita akan mengadakan wawancara mengenai keputusan yang sudah Bapak ambil, berhubungan dengan keputusan yang bertanggung jawab sehingga bisa diaplikasikan ke modul guru penggerak 3.1. Silakan. Kita mulai Pak ya. Selama ini dari kasus-kasus yang ada di sekolah mengenai dilema etika Pak, bisa dilema etika atau bujukan moral, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, berhubungan dengan bujukan moral Pak? Ya baiklah Bu Adina. Di sini saya sebagai kepala sekolah harus peka dengan keadaan di sekolah kita, baik itu yang menyangkut dengan siswa, guru, ataupun interaksi dengan masyarakat. Sebagai seorang kepala sekolah, kalau kita peka dengan situasi yang terjadi di sekolah kita, insya Allah semua permasalahan itu bisa kita selesaikan. Artinya sebelum permasalahan itu timbul, kita harus mengidentifikasi, kemudian mencatat semua gejala-gejala yang ada di sekolah kita. Misalnya ada permasalahan yang kecil yang kita sepelekan, terus kita carikan jalan keluarnya supaya tidak menjadi besar. Kita di sini sebagai pelayan dari masyarakat, pelayan guru dan peserta didik memang harus senantiasa siap untuk menyelesaikan setiap masalah. Itu saja. Baik, Pak. Dari kasus atau permasalahan yang muncul selama ini di sekolah Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau proses dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada saat ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan yang penting gitu Pak? Ya baik Bu Madinah, memang hal semacam ini sering terjadi di sekolah kita seperti yang saya katakan tadi. Maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu ada dilema etika atau perbedaan dua kepentingan, kita harus mengedepankan musyawarah. Dengan mengedepankan musyawarah ini kita bisa mendapat masukan-masukan dari guru ataupun dari orang tua apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu yang sifatnya jalan tengah, walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi paling tidak mereka merasa ada perhatian dari kita dan merasa dihargai. Nah, dengan cara demikian, insya Allah mereka bisa menerima. Dari masalah yang sudah dialami selama ini dalam pengambilan keputusan, ada langkah-langkah khusus dalam pengujian kembali keputusan yang sudah Bapak ambil? Iya, itu sudah kita lakukan umpama timbul suatu permasalahan di sekolah antara dua kepentingan, kemudian kita ambil keputusan. Dan ini keputusan yang kita ambil sifatnya tidak permanen Bu Nadina ya. Kita terapkan dulu, kemudian kita uji kembali. Nah, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai atau perlu diperbaiki, maka kita revisi kembali. Artinya benar itu kita katakanlah kita uji publik lah gitu, uji dalam penerapannya itu. Apakah keputusan kita ambil itu sudah tepat? Kalau ternyata masih banyak kekeliruannya, maka akan kita minimalkan itu kekurangan-kekurangannya kita perbaiki.
nih Pak, dari permasalahan yang selama ini pernah terjadi di lingkungan kita Pak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Yang menurut saya yang paling efektif dan mengajak pihak-pihak yang terkait dengan dilema etika itu untuk duduk bersama, kita musyawarah, kemudian mereka bisa mencurahkan pendapat kepada kita buat pertimbangan-pertimbangan. Dan di sini kita berikan pemahaman, kita lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Artinya ketika kita punya suatu kepentingan yang mungkin tidak bisa ya kita layani semua, tetapi secara umum itu menyentuh kepada kehidupan masyarakat, terutama di sekolah kita, baik itu murid ataupun guru. Ini kita berikan pemahaman kepada mereka. Kita lebih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat banyak daripada pribadi. Dari penjelasan Bapak tersebut, apakah ada tolak ukur khusus mengenai efektivitas keputusan yang sudah Bapak terapkan dan sudah Bapak ambil selama ini? Ya. Nah, apakah keputusan kita yang sudah dikatakan efektif? Tolak ukurnya dia bisa melayani minimal 80% dari keinginan yang terkait dengan keputusan kita, sehingga mereka bisa menerima. Dan tingkat keberhasilannya itu bisa kita lihat umpama dalam permasalahan umpama kita menerapkan katakanlah disiplin di sekolah gitu ya. Ya barangkali ada juga yang sering minta izin, sebenarnya yang tidak boleh izin kan, tapi tetap izin karena kepentingan keluarga dan sebagainya. Nah, mereka itu bisa izin, kita bisa berikan toleransi, kemudian kalaupun pada saat-saat tertentu mereka tidak punya kesibukan, mereka tetap masuk. Artinya yang kita maksud itu bisa berjalan dengan baik gitu ya, dengan baik di lingkungan kita gitu. Oke, Pak. Ya. Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, menurut Bapak apa tantangan terbesar atau hambatan terbesar yang selama ini Bapak hadapi? Yang saya rasakan itu adanya pihak-pihak yang kurang merasa puas atau tidak bisa menerima secara sepenuhnya. Dan setelah kita adakan rapat, kemudian kita putuskan mereka sudah menerima, tetapi ternyata di belakang masih ada kan suara-suara sumbang pada kita, dan hal ini saya rasa wajar dan normal-normal saja. Jadi itu selama tindakan mereka tidak merugikan kita atau tidak merugikan orang lain, saya rasa itu biasa. Nah, jadi yang menjadi tantangan dan setiap keputusan yang kita ambil ada saja pihak yang kurang puas. Menurut Bapak, untuk kita memaksimalkan keputusan yang kita ambil itu supaya kita bisa mencakup semua pihak, kira-kira bagaimana Pak? Ya, supaya kita berusaha untuk memaksimalkan dan mencakup semua pihak, langkah-langkah yang pertama tadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian dan dua pihak kalau dia punya suatu perbedaan, biasanya di situ ada kesamaan. Kita identifikasi perbedaannya dan kesamaan. Nah, di sini kesamaan itu nanti yang kita kedepankan, kita munculkan kepada mereka itu. Nah, sehingga bisa menyentuh kepentingan mereka kedua kelompok ini. Itu maksudnya. Jadi yang lebih utama kita sebagai kepala sekolah juga harus menerima masukan-masukan baik dari masyarakat, dari guru, bahkan dari sesama didik. Dengan cara begitu kan kemudian kita mendekati, bisa memuaskan mereka walaupun tidak sepenuhnya. Jadi intinya kita harus bermusyawarah, kemudian mendengarkan pendapat-pendapat dari mereka itu kan, sehingga tidak terlalu melenceng jauh. Itu saja. Saya setuju dengan pendapat Bapak mengenai harus semua keputusan itu akhirnya memang harus bermuara pada berpihak kepada murid. Iya. Jadi dari seandainya nih Pak, seandainya kita mendapatkan kasus atau sesuatu yang terjadi di sekolah kita, dari kasus tersebut kira-kira yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak punya jadwal-jadwal khusus atau Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut pada hari itu secara spontan? Ini kita lihat kasusnya, Bu.
Kalau kasusnya umpama itu tahapannya ringan kan, sekedar anak misalnya katakanlah di kelas mungkin datang terlambat atau pada saat ulangan dia menyontek, seperti yang pernah terjadi ketika ulangan gurunya mengatakan anak-anak kalian harus mengerjakan soal dengan tertib, tidak boleh menyontek. Ternyata anak ini, Bu, saya izin ke toilet, kemudian ke toilet sebentar dia masuk. Sebentar lagi anak yang satunya izin ke toilet. Ternyata di toilet itu ada contekan, ya boleh contekan itu kan. Nah ini gurunya harus tanggap. Apa iya murid ini sampai 3 orang keluar ke toilet? Ini harus tanggap. Nah, hal seperti ini bisa kita selesaikan pada saat itulah. Kita peringatkan kepada mereka ini ujian. Tetapi kalau kasusnya sudah berat, maka harus kita jadwalkan, kita panggil orang tuanya supaya orang tuanya tahu kan. Seperti itu. Dari semua kasus, dari semua pengalaman yang sudah Bapak dapatkan selama ini, dari pengambilan keputusan, apakah ada pihak-pihak atau faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan itu? Jadi saya merasa yang paling membantu atau paling menguatkan saya itu sebenarnya adalah dukungan dari tuan guru atau dari siswa, itu adalah dukungan. Nah, ketika kita punya suatu persoalan, kemudian baik kita melibatkan orang tua ataupun tidak, itu adanya dukungan. Umpama seperti kasus yang saya sampaikan tadi, kita tidak sampai memanggil orang tua kan, cuma kita memperingatkan anak tersebut, kemudian dukungan dari tuan guru. Dari jawaban yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai dukungan dari semua pihak, bagaimana kira-kira Bapak bisa memaksimalkan semua dukungan baik dari wali murid, dari guru, bahkan dari peserta didik itu sendiri pada pengambilan keputusan? Ya. Ini langkah yang paling efektif, kita adakan pendekatan-pendekatan kepada berbagai pihak. Dan seorang kepala sekolah harus dekat dengan guru sehingga bisa mendengarkan keluhannya, kemudian harus juga dekat dengan siswa. Jangan seolah-olah ada gap atau ada kesenjangan gitu ya. Kalau guru terlalu sungkan menghadap kepala sekolah atau murid ketika ketemu kepala sekolah dia terlalu sungkan. Demikian juga dengan wali murid ya, sungkan bahkan cuek dengan kita kan, tidak ada ikatan emosional atau ikatan batin. Juga ketika kita membutuhkan bantuan, mereka juga tidak peduli dengan kita. Intinya kita adakan jalinan komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak terkait. Demikian. Untuk pertanyaan berikutnya, dari semua permasalahan, semua kasus yang pernah muncul selama ini, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik supaya bisa direfleksikan pada kegiatan pengambilan keputusan berikutnya? Ya, dari pengalaman selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, pembelajaran yang kita petik untuk menyelesaikan dilema etika ataupun persoalan-persoalan di sekolah supaya bisa kita selesaikan dengan baik, itu jalin komunikasi. Jadi jalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Kemudian kita senantiasa mengidentifikasi setiap persoalan. Misalnya ada laporan kenakalan anak, kita catat. Kemudian laporan mengenai guru kan, yang kita catat. Umpama ada perselisihan paham antara guru, dan kita menerima masukan-masukan dari saran, dan sudah itu kita ajak musyawarah. Baiklah Pak Is, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya mengenai keputusan yang sudah pernah Bapak ambil. Semoga kedepannya apa yang sudah menjadi pengalaman Bapak bisa menjadi pembelajaran untuk saya khususnya mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan proses wawancara bersama Kepala Sekolah TK Aba. Beliau adalah Ibu Lulu. Pada kegiatan ini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Ikut kegiatannya.
wabarakatuh. Sebelumnya maaf Ibu, saya mengganggu kegiatannya hari ini. Saya ingin minta izin untuk melakukan kegiatan bincang-bincang nih bersama Ibu sebagai Kepala Sekolah TK Aba Desa Markisa mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan dilema etika, Ibu. Baiklah Bu Katina, saya sebagai Kepala Sekolah TK Aba Markisa akan memberikan izin kepada Ibu untuk kegiatan pengambilan keputusan di TK Aba Markisa. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya hari ini. Untuk kegiatan hari ini saya ingin mengeksplor dulu Ibu tentang TK Aba ini. Sebenarnya TK Aba ini TK apa Ibu? TK yang berhubungan dengan kegiatan apa maksudnya? TK Aba itu artinya yang banyak. Aba itu Aisyah Tuhan Aba. Jadi kita itu berperan di dalam ilmu keagamaan yang kita perankan utama. Tetapi juga bukan ilmu agama semua, kayak di situ ada fisika Katolik, pengembangan emosional anak, kognitif, bahasa, seni, dan lain-lain. Itu saya pun sebagai guru SD seharusnya harus banyak belajar dengan guru-guru TK yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa Ibu. Dibandingkan kami SD kan terlalu banyak kegiatan yang terlalu santai gitu Ibu. Sedangkan di TK kan gurunya harus full nih mengawasi anak-anaknya. Memang betul Mbak, kita harus semangatnya luar biasa, juga harus bisa berbaur dengan anak kecil. Ya. Baiklah Ibu, kita berlanjut ke kegiatan berikutnya. Ini mengenai proses pengambilan keputusan berkaitan dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah. Menurut Ibu, seberapa penting proses identifikasi dalam menilai paradigma pada sebuah kasus pengambilan sebuah keputusan yang bertanggung jawab? Dikarenakan di sini, di lingkungan sini itu lingkungan sekolah TK Aba Markisa ini, kalau ada suatu permasalahan itu kita ambil keputusan mana yang terbaik, artinya karena kita bergaul dengan anak-anak, ibu guru, wali murid untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana itu, Ibu kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut? Faktor-faktor tersebut itu untuk mengambil keputusannya itu sangat identik dengan penilaian individu anak, penilaian individu guru, wali murid, pribadi seseorang. Kadang kita itu sampai muncul rasa emosional kita karena menghadapi suatu masalah tidak dengan satu orang, jadi kita berbaur kan, jadi kita tidak tahu antara sifatnya yang satu dengan yang lain. Seberapa penting menurut Ibu kita mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan yang benar? Itu sangat penting banget ya, karena kita itu mengambil keputusan kita berbuat dengan anak kecil itu sangat sensitif sekali. Jadi kita sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya kalau mengambil keputusan yang terjadi kepada anak itu kita kumpulkan dulu. Baik Ibu, setelah kita melakukan bincang-bincang awal tadi, kita masuk ke acara atau kegiatan intinya, yaitu mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang berhubungan dengan dilema etika. Pada kegiatan ini, selama ini bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika yang terjadi pada TK Aba Desa Markisa ini? Pasti terjadi di suatu lembaga itu pasti ada. Contohnya kalau di sini itu selalu
di waktu istirahat terjadi anak yang mainan di luar itu jatuh. Kebiasaan ibu guru waktu istirahat itu pasti di luar, karena kami selalu menginstruksikan kalau istirahat tolong diawasi anak muridnya ya. Di suatu hari itu tadi anaknya jatuh, nah biasa nangis. Biasa kan kalau ibu guru, memang kalau ibu guru TK itu harus bisa lucu segala macam itu. Ditanya kenapa nak, tetapi sampai rumah itu tadi anaknya takut sama wali ibunya, wali muridnya. Pagi harinya wali murid itu langsung menegur saya, Bu ya, katanya, Bu, anak saya kemarin itu ada kejadian sedikit di sekolah, jatuh dari rumah. Tolong Bu, kalau waktu istirahat diperketat lagi ibu gurunya suruh mengawasi anak ibunya. Alhamdulillah, karena kemarin kami tidak di sekolah, kami ada kegiatan di luar, jadi di sekolah sekarang tidak tahu. Dari kasus yang terjadi tadi itu Bu ya, bagaimana proses dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang berhubungan dengan kasus yang baru Ibu ceritakan tadi, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan yang benar Ibu. Jadi dari yang cerita kasus yang Ibu jelaskan tadi kan, ada yang namanya nilai kebajikan yang sama-sama sebenarnya benar. Ya. Cuman di sini Ibu harus mengambil keputusan bagaimana bisa menengahi kasus itu Ibu. Itu tadi saya panggil anaknya kan Mbak ya, saya tanya anaknya gimana kejadian sebenarnya kemarin. Anak sudah bercerita, saya panggil ibu gurunya dan saya panggil wali muridnya. Jadi disitulah terjadinya kejelasan kejadian yang sebenarnya tadi. Dalam proses pengambilan keputusan mengenai kasus ini tadi atau kasus lain yang ada di sekolah Ibu, adakah langkah-langkah khusus yang Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan selama ini? Kalau dalam kasus lain, contohnya kayak yang ibu guru minta izin ya Mbak ya, ibu guru minta izin dikarenakan ibunya sakit. Kalau itu memang merasa gimana ya Mbak ya, berat sebetulnya ya, karena dia punya tugas di sekolah waktu jam mengajar, sedangkan di sisi lain dia berat sama orang tuanya. Tetapi kalau saya gini Mbak ya, masalah itu yang penting masuk dulu, tanggung jawab sekolahnya besok itu ngajar apa, tentang apa ya. Memang kalau anak TK itu kita persiapkan dulu media pembelajarannya. Seandainya besok ibu gurunya nggak datang, yang penting itu media pembelajaran untuk besok itu harus siap. Untuk masalah mengajar kami bisa. Dari berbagai permasalahan yang muncul selama ini di lingkungan sekolah Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif yang bisa menjadi Ibu anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan? Terus ada lagi Bu selain musyawarah di lingkungan ini? Ya, kami untuk Ada kegiatan musyawarah dan rapat wali murid. Dari kegiatan tersebut ada tolak ukur keberhasilan dari proses efektivitas kegiatan yang sudah Ibu lakukan? ya pasti ada kan juga keputusannya, maksudnya keputusan terakhir yang sampai efektif gitu. Jadi terjadi dari musyawarah itu, Iya. terjadilah suatu diskusi awal Iya. gitu Mbak ya, diskusi Iya. awal akhirnya terjadi proses pencarian keputusan yang berpihak kepada murid sehingga bisa menjadi tolak ukur Ibu sebagai kepala sekolah mengenai tingkat keberhasilan keputusan yang sudah Ibu ambil ya Bu ya. Terus untuk berikutnya Ibu, dalam pengambilan adakah tantangan atau hambatan bagi Ibu sebagai kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Pasti ada ya Mbak ya, karena
mungkin seseorang kalau kami memutuskan sebelah pihak yang satunya tidak terima, tapi kita juga itu harus bagaimana caranya kita memutuskan dengan baik. Kalau nggak gitu kan nanti orang nggak percaya lagi. Jadi kita itu harus memaksimalkan intinya Mbak ya Bu ya, memaksimalkan proses pengambilan keputusan sehingga tantangan-tantangan yang ada di kasus yang terjadi di PK ini menjadi nilai plusnya supaya bisa dikembangkan untuk menjadi proses pengambilan keputusan berikutnya ya Ibu. Terus dalam pengambilan keputusan ketika terjadi suatu kasus di sekolah, apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu ada jadwal khusus nih Bu dalam penyelesaian masalahnya, atau Ibu langsung memecahkan atau spontan nih melakukan pemecahan masalah mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu? Kita menjadwalkan khusus. Pertama itu kita musyawarah dengan guru. Jadi kalau sudah musyawarah sama guru yang hadir, kita langsung Dari kegiatan musyawarah dalam pengambilan keputusan tadi, dalam proses pengambilan keputusan, apakah ada pihak-pihak atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah Ibu dalam membantu Ibu melakukan pengambilan keputusan yang lebih berdampak kepada murid? faktor-faktornya banyak, kadang pemasukan dari murid, guru, dengan tadi karena musyawarah itu rapat tadi kan, jadi kita dengan bahasa gimana ya, tanya jawab. Oke Bu. Terus dari sekian banyak kasus yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu ini, kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu ambil dalam proses pengambilan keputusan mengenai dilema etika yang mungkin sering terjadi pada lingkungan anak-anak TK ya Ibu? Kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa diambil Ibu? Kita harus sportif di dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Mengenai pembelajaran mengenai pengambilan keputusan itu, kira-kira pembelajarannya yang diambil seperti apa? Sementara itu kita mengajarkan kepada anak-anak itu kan di dalam TK itu kan ada perkembangan sosial emosional, jadi kita bisa langsung jawab. Dari kegiatan kita hari ini, menurut Ibu atau menurut pengalaman Ibu, adakah salah satu kasus dilema yang membuat Ibu berat, menurut Ibu yang paling berat yang pernah Ibu hadapi? Yang saya pernah hadapi itu waktu anak yang jatuh sampai luka parah. Terus ketika anak jatuh dan sampai luka parah, apakah itu menjadi kasus yang benar-benar harus diidentifikasi secara maksimal Ibu? Iya, karena kan dampaknya itu wali murid ke guru, jadi kita itu ya harus gimana ya, harus berkorban, kita bawa ke puskesmas terdekat, ya kita langsung mendatangi ke rumah anak tersebut dengan cara apa ya, cara musyawarah, dialog bersama, kita cari cara mufakat itu tadi dengan bahasa yang cara mengatakan bahasa yang lembut ibaratnya. Dari kasus-kasus yang terjadi selama ini dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu pernah melakukan pengujian ulang keputusan tersebut? Apakah keputusan itu sudah benar atau harus dicari lagi keputusan yang lebih berpihak kepada murid? Setelah kami mengambil keputusan dengan guru kami mengambil sikap atau mengambil langkah-langkah, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan keputusan tersebut dalam situasi atau mengidentifikasi mencari masalah yang berhubungan dengan kita tentukan
benar-benar sudah maksimal, tidak ilegal lagi gitu ya. Dan setelah kami mengadakan pengujian dari keputusan tersebut, kami sudah benar-benar mengambil keputusan yang merasa relevan, efektif. Oke, dari kegiatan hari ini mengenai bincang-bincang kita masalah pengambilan keputusan, sebenarnya proses pengambilan keputusan ini susah gampang ya Ibu. Apalagi berhubungan dengan dilema etika itu kan kita harus banyak pertimbangan. Apalagi posisi Ibu sebagai kepala sekolah TK, di mana biasanya wali murid itu lebih banyak menunggu anaknya di sekolah. Jadi dalam proses pengambilan keputusan juga kita harus timbang-timbang gitu ya. Jadi supaya bagaimana ke depannya proses pengambilan keputusan itu bisa maksimal dan kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa terburu-buru supaya keputusan yang kita ambil itu lebih maksimal dan lebih berpihak kepada murid. Terima kasih untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu untuk mengadakan bincang-bincang bersama saya, bincang-bincang mengenai pengambilan keputusan selama ini yang berhubungan dengan dilema etika. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah Ibu ceritakan pada hari ini dapat membawa dampak positif kepada saya khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, ada hal-hal yang harus memang diidentifikasi sebelum melakukan pengambilan keputusan tersebut. Baiklah Ibu, terima kasih untuk kesediaannya. Semoga TK Aba semakin sukses dan berjaya ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sudah mau datang ke lembaga kami untuk sharing dan berbincang-bincang tentang masalah lembaga. Oke Ibu, terima kasih. Demikianlah kegiatan saya hari ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 berhubungan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait dengan dilema etika. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa dampak positif terkhusus untuk saya sendiri dan dampak umumnya untuk Bapak Ibu guru di Indonesia. Salam guru penggerak, salam semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.